Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita bersyukur, kita boleh bersama-sama lagi datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setiamu yang selalu baru yang kau berikan bagi kami. Bersyukur buat Roh Kudus yang kau berikan bagi kami. Roh Kudus yang memimpin, menuntun hidup kami. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kami. Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Dan biarlah kami mau terus taat kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Persembahan yang sejati, yang berkenan dan menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alammu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alammu.
Untuk jamahanmu berserah penuh yang di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di tanganmu. Menyegarkan buka hati, buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di atasmu. Menyembahmu di atasmu. Menyembahmu di atasmu. Menyembahmu. Di hadiratmu, di altarmu, kami menyembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami menyembah padamu. Kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu, Yesus Tuhan.
yang layak dipuji disembah, sebab Kaulah segalanya bagi kami. Kau sumber damai sejahtera, Kau sumber ketenangan, Kau sumber kekuatan, Kau penolong yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau, terus pegang hidup kami, tuntun langkah kami, Roh Kudus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan, ke dalam pimpinan dan tuntunan-Mu, sehingga kami tak tersesat, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Glory. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
aku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku Roh Kudus, amin. Setiap hari ku tak dapat jalan sendirian tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepadamu, segala kebenaran, aku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Ini doa kami, ini permohonan kami. Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus tuntun hidup kami. Kami mau taat kepada pimpinan-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan supaya kami tidak tersesat di dunia yang semakin jahat ini. Tapi kami mau taat kepada-Mu Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman. Kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Kebenaran yang memberikan damai, sejahtera, ketenangan, dan ketenteraman dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Buyung. Oke, shalom, selamat pagi semua. Halo. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir pekan. Dan sudah pembacaan firman kita sudah masuk ke Keluaran 31. Terima kasih juga Bapak Heri dan rekan-rekan yang beri kesempatan saya untuk boleh sharing dan berbagi hidup. Saya akan bacakan, saya lupa bawa Alkitab manual, jadi saya baca di HP. Keluaran 31 ayat 1 sampai 18. Judul perikop pertama, Bejalil dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bejalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menerapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam,
minyak urapan dari ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Perikop kedua, peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 harinya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedualah hukum Allah, lo batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saya juga berulang-ulang baca satu dari Keluaran 1 sampai 31 ini, dua hal yang saya dapat ya. Hal pertama itu saya dapat itu di sini saya lihat di ayat 1, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam. Yang saya dapat di perikop pertama ini, pada saat saya atau kita semua dipilih Tuhan, saya pernah ceritakan waktu awal saya sebelum bertobat itu kan hampir 2 tahun cece saya sudah meninggal menginjilin saya. Makanya ada satu ayat yang saya rema itu di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Pada saat saya diinjilin sama cece saya selama 2 tahun, saya keraskan hati saya. Tapi pada saat Tuhan telah memilih saya untuk menjadi percaya kepada Dia, menjadi anaknya, menggunakan orang yang ada di sekeliling saya, bahkan teman saya waktu saya kuliah, saya tetap berkeras hati. Tuhan bisa menggunakan otoritasnya. Jadi saya dikasih ya sedikit proses lah, dikasih kanker ya stadium 3 aja gitu. Mau lihat kamu masih berkeras nggak gitu. 2005 saya mengalami kanker, akhirnya melalui teman saya yang begitu luar biasa, waktu hari Sabtu ibadah kenaikan itu Pak Agus diceritakan sama Tumpal begitu luar biasa, menginjilin Tumpal, kemana Tumpal pergi dikejar terus. Teman saya ini namanya Pak Alay ya, teman-teman mungkin kenal. Dia telepon saya tanya, ya dia panggil saya dengar kamu sakit ya. Ya pada saat itu saya masih sombong, enggak saya bilang, ahnya enggak usah bohong dia bilang. Saya tahu kamu sakit. Mau enggak ya, boleh enggak saya doakan kamu? Dia bilang lagi, coba tanya Cece, boleh nggak saya doain kamu? Karena dia tahu saya ini Buddha atau Konghucu cukup kental ya. Jadi bukan di apa
agama seberang aja ada radikal gitu. Jadi dia tahu kita Konghucu cukup radikal. Sehingga ya kadang mau didoakan kan juga nggak mau. Akhirnya saya tanya istri saya, apa job istri saya? Pada saat kita sudah mengalami sesuatu dalam hidup kita, permasalahan baik itu keuangan, sakit penyakit, atau apapun lah, permasalahan keluarga, kita sudah nggak berdaya. Yang saya ingat pada saat kita sakit, kita ke dokter nggak sembuh. Mungkin kalau orang bilang teh kambing itu jadi obat, diminum bisa sembuh, mungkin saya lakukan itu. Jadi saya juga pernah lakukan sebelum saya percaya Tuhan itu ada satu orang pintar katanya, yang pernah datang ke Jambi. Saya disuruh pergi sama keluarga saya gitu. Saya pergi sendiri, padahal kondisi tubuh saya itu sangat lemah. Saya ingat sekali, saya berangkat sendiri sampai ke Bandung. Saya pernah ceritakan sama teman-teman di CMN. Sampai di Bandung itu di rumah orang pintar itu sekitar jam 10 atau setengah 11 malam. Nah, diadakanlah ritual pertama. Saya disuruh masuk ke kamar mandi dia di jampi-jampi gitu ya. Terus tahu nggak air yang dia jampi itu dikumur-kumur disemburkan ke saya seperti Mbak Dukun itu ya. Jadi saya bilang pada saat kita ada masalah kita ini sudah jadi orang bodoh gitu. Jadi orang bodoh nggak punya logika. Eh, apa yang terjadi sudah disembur itu tahu nggak teman-teman? Kondisi badan kan sudah disembur itu 3 kali fus 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 gitu ya. Bukan sampai di situ saja. Kan air yang di ember itu masih ada sisa kan. Diguyurkan ke tubuh saya dari atas kepala. Mungkin saudara bisa bayangkan betapa dinginnya air di Bandung itu. Tengah malam kondisi lelah dari Jambi pagi sampai sana malam diguyur begitu. Lebih dahsyatnya lagi tahu nggak teman-teman? Saya tidak boleh tukar pakaian berganti pakaian. Harus dengan kondisi basah kuyup itu menunggu sampai kering. Dia bilang sebentar lagi kamu pasti akan mengalami kesembuhan. Waktu itu kanker saya itu ya, saya kena getah bening itu lagi kambuh. Jadi demam tinggi diguyur, disembur begitu dengan kondisi dingin, menggigil, nggak boleh dilap, nggak boleh ganti pakaian. Duduk sekitar 1 jam, sudah sembuh belum? Saya bilang belum. Lakukan ritual kedua teman-teman. Aduh, saya bilang saya mesti masuk lagi. Akhirnya masuk lagi dengan hal yang sama dilakukan. Ritual kedua itu dilakukan. Akhirnya demam saya hilang. Tetapi saya percaya itu bukan karena semburannya. Karena kalau kita kena kanker itu kan berarti kan demam hilang ada sel dalam tubuh kita mengalami infeksi. Sehingga itu berjalan natural, ada waktunya kambuh, kita demam tinggi, ada waktunya kita sembuh normal seperti biasa. Itu yang saya alami. Jadi setelah sembuh, setelah saya kembali, saya bertobat kepada Tuhan, saya merasa ya Tuhan sayang sama saya. Kalau kondisi begitu demam disembur itu harusnya mati itu, mati kedinginan atau mati apalah. Tapi Tuhan baik. Tuhan memilih saya untuk menjadi anaknya. Jadi kita kembali ke laptop itu kesaksian saya. Jadi seperti yang kita lihat di kejadian 31 ini, pada saat Tuhan memilih kita juga melayani dia, di situ juga kan Tuhan mengatakan di ayat itu, dan telah kepenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi yang saya dapat ini pada saat Tuhan memilih kita untuk melayani dia, Tuhan juga memperlengkapi kita. Jadi seperti yang sering kita dengar, bukan kita bisa atau nggak bisa, tetapi kita mau apa nggak mau melayani Tuhan. Sama dengan khotbah Pak Suyono semalam ya, dia bilang dia dulu bukan orang yang bisa bicara di depan umum. Sama seperti saya juga ada hal yang sama.
Saya ini orang dari keluarga broken home, jangankan ngobrol begini gitu loh. Ya, minder sekali gitu loh. Jangankan ketemu banyak orang berbicara di depan orang, tetapi mau berbicara sama lawan orang aja, lihat orang yang lebih tinggi aja saya minder. Karena saya tidak memiliki gambar bapak yang utuh gitu loh. Hal-hal yang saya lihat kan bapak saya pulang bisa marah-marah, mabok, bertengkar sama mama saya. Itu yang saya alami bertahun-tahun dari waktu saya masa anak. Jadi yang saya dapat di sini yang pertama itu seperti kita lihat juga Musa kan diberi karunia melayani, yaitu memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Jadi ya sama juga di sini kita lihat yang dipilih Tuhan itu Bezalel dan Aholiab. Yang saya dapat pertama pada saat Tuhan memilih kita untuk percaya atau melayani Dia, kita kalau nggak mau ya harus terima konsekuensinya. Seperti apa yang saya alami. Ya dikasih stadium 3 dulu lah. Mungkin kalau saya keras hati lagi dikasih 4 dan bahkan nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi untung saya bertobat. Dan saya percaya saya bisa bertobat itu ya karena buah doa dari cece saya. Menabur. Teman-teman saya yang mungkin orang percaya, orang Kristen juga berdoa untuk saya. Jadi itu hal pertama yang saya dapat. Ya, Tuhan memilih kita melayani Dia dengan berbagai macam karunia ya. Seperti ada yang menjadi singer, ada yang menjadi WL, ada yang menjadi PKS gitu. Jadi bersyukurlah pada saat Tuhan mempercayakan kita untuk boleh melayani Dia. Itu hal pertama ya yang saya dapat. Hal kedua yang saya dapat itu di perikop kedua, di situ eh, dikatakan dengan judul perikop peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Jadi yang di sini yang saya dapat itu Tuhan menciptakan langit dan bumi pada awalnya itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 dia stop untuk beristirahat. Sama halnya dengan kita gitu. Jadi yang saya alami dulu waktu saya bekerja sama cece saya itu nggak pernah stop gitu. Jadi hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7. Di sini saya sering orang mengilustrasikan berkata kepada teman-teman yang masih hari Minggu buka, bukan nggak boleh gitu. Eh, kalau kita hari Minggu juga bekerja, berarti kita lebih kuat dari Tuhan kalau saya lihat. Ya, dulu saya juga seperti itu tak memahami dan teman saya juga yang setia saya bisa bertobat karena dia melayani saya, dia juga lebih kuat. Jadi dia bekerja bukan 8 jam, teman-teman. Kadang sampai jam 11, jam 10 saya telepon dia, dia masih ukur kaca gitu. Luar biasa memang semangatnya itu. Tapi saya selalu ingatin dia. Saya selalu bercanda sama dia, kamu jangan lebih kuat dari Tuhan, saya bilang. Jadi memang Tuhan sudah menyediakan waktu untuk kita 1 minggu 7 hari. Tuhan juga mengingatkan kita. Jadi ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita beristirahat, dan juga ada waktunya kita melayani Tuhan. Jadi ya ujung-ujungnya kembali ke seperti apa yang Edward bilang, keseimbangan adalah kunci kehidupan. Jadi di dalam kehidupan kita juga Pak Simon selalu ngomong segala sesuatu itu dalam hidup kita itu harus atur seimbang. Kalau nggak seimbang, timpang sebelah ya kita akan jungkir balik. Nggak tahu jungkir baliknya apa, bisa sakit atau apa ya saya nggak tahu. Jadi eh, itu yang saya dapat dua hal itu pagi ini Pak Heri. Luar biasa saya juga mengalami dua hal itu. Jadi mungkin teman-teman ada mendapat sesuatu dari Kejadian 31 ayat 1 sampai 18. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Buyung yang menyampaikan sharing firman Tuhan dari apa yang kita baca dari kitab Keluaran 31. Jadi ada hal yang perlu digarisbawahi seperti apa yang Pak Buyung tadi katakan.
ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, maka Tuhan juga akan memperlengkapi kita dengan rohnya untuk memampukan kita. Dan kita pasti mampu melakukannya. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi hidup ini bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena bisa pasti bisa. Makanya seperti beberapa hari ini kan kita belajar ketika baca petunjuk-petunjuk untuk buat kemah sembahyang, pakaian imam, cara-cara pentabisan. Kita kan langsung berpikir, aduh ribet banget, susah, rumit, nggak mungkin. Padahal sejak awal saya sudah katakan, Tuhan akan memperlengkapi dengan rohnya. Dan bersyukur hari-hari ini, seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus itu diam dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu akan menolong kita, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, bahkan dia akan mengajarkan segala sesuatu dalam seluruh aspek hidup kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi, mari buang dan kalahkan tipu muslihat iblis yang selalu menipu kita dengan kata-kata, aduh susah banget firman ini, mana mungkin aku bisa lakukan firman ini. Buang tipuan iblis itu. Setiap kita pasti bisa melakukan firman Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti pagi ini kita lihat, semua petunjuk yang kita baca saja pusing ribet, tapi firman Tuhan katakan, aku telah memberikan Roh Kudus, memberikan keahlian. Nah, maka seperti di awal ketika kita baca ini, saya katakan, yuk punyai hati yang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Satu demi satu, setiap perintah Tuhan secara detail kita lakukan. Ketika kita taat pimpinan Roh Kudus, kita akan menjadi terlatih melakukannya, bahkan kita menjadi ahli. Nah, jadi sekali lagi, kalahkan tipu muslihat iblis yang seringkali menipu kita, mengatakan bahwa firman Tuhan itu sulit untuk dilakukan. Nggak ada yang sulit, karena Tuhan sendiri yang ngomong. Nggak ada perintahku yang sulit, nggak ada perintahku yang berat. Jadi mari hari ini seperti Aholiab dan Besalel diperlengkapi Tuhan dengan Roh Kudus, dan setiap kita, hari Kamis yang lalu saya katakan Roh Kudus itu diam di dalam kita selamanya. Roh Kudus itu penolong bagi kita. Roh Kudus itu memampukan kita. Bagian kita cuma taat, ikuti saja apa kata firman Tuhan. Kita akan terlatih dan kita akan ahli. Sehingga kemah sembahyang hidup kita, spiritual journey dari perjalanan rohani hidup kita. Kita akan jadi seperti kitab Amsal katakan, jalan hidup orang benar itu akan terus terang hingga rembang tengah hari. Jadi mari pagi hari ini pahami kebenaran firman Tuhan ini dan taat pada pimpinan Roh Kudus sehingga hidup kita ini terus terang hingga rembang tengah hari. Masa kita kalah dengan salah satu produk yang berkata terus terang, terang terus. Hidup kita harus bersinar, hidup kita harus mempraktekkan firman, dan sekali lagi ketika kita praktekkan firman, kita sendiri yang menikmati hasilnya. Hidup kita penuh damai sejahtera, hidup kita penuh dengan ketenangan, dan penuh dengan ketentraman, sehingga kita bahagia dan kita bisa memberkati orang lain. Jadi sekali lagi, tidak ada kata tidak bisa. Bersama Tuhan, Roh Kudus yang dalam hidup kita pasti bisa lakukan firman. Nah, yang kedua bicara tentang hari Sabat, seperti yang Pak Boyong tadi katakan, ya tentu ini bicara tentang Sabat, bukan bicara tentang harinya lagi, tapi Sabat itu artinya perhentian. Jadi memang kita seperti Pak Boyong tadi katakan, ada waktunya kerja, ada waktunya istirahat, ya istirahat. Untuk kita menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan. Mau berapa banyak kita kerja terus, mau berapa banyak kita kumpulin. Dan untuk apa kita kumpulin, terus kita nggak bisa nikmati Bapak Ibu. Akhirnya kita habiskan seluruh waktu kita hanya untuk bekerja, kita pikir kita mau kumpulkan banyak hal, sehingga seperti
Pepatah ada katakan, ada begitu banyak orang yang mengorbankan kesehatannya untuk mencari uang, sehingga pada akhirnya satu titik dia harus mengorbankan seluruh uangnya untuk kesehatan. Makanya seperti Pak Boyong tadi katakan, nilai yang ditanamkan oleh Eko, keseimbangan itu kunci kehidupan. Ini bukan bicara terus Bapak Ibu jadi malas, enggak. Hidup ini seimbang, kerjanya harus rajin, kerjanya harus sungguh-sungguh. Tapi istirahat itu harus. Seperti berkali-kali saya katakan, sistem saraf tubuh kita ini cuma dua, yaitu simpatetik dan parasimpatetik. Satu sistem untuk bekerja, satu sistem memang untuk istirahat. Jadi mari nikmati hidup. Berikan sabat dalam hidupmu. Bukan saja sabat itu bicara memberi waktu kita lebih dengan Tuhan. Karena kalau bicara berhubungan dengan Tuhan, kan kita sudah tahu kita ini koram Deo saat ini. Setiap saat, kapanpun dalam hidup ini kita ada di hadirat Tuhan. Tapi bicara tentang sabat, tentang hari perhentian, itu artinya kita bisa menikmati semua yang kita kerjakan. Jangan sampai kita yang bekerja habis-habisan, akhirnya orang lain yang menikmati. Itu nggak cocok, itu nggak benar Bapak Ibu. Jadi berikan sabat dalam hidupmu. Sekali lagi kerja harus, tapi istirahat itu wajib. Nah itu sabat artinya. Jadi karena sabat itu artinya perhentian. Jadi kita bukan lagi di harinya, hari sabat, yang kalau itu artinya hari Sabtu. Kalau di Indonesia itu Sabtu sampai ke Minggu. Karena pergantian hari di Israel itu kan jam 6 sore. Jadi mulai dari jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu, itulah hari Sabat. Tapi sekali lagi, kita bukan bicara harinya Bapak Ibu, tapi pengertian Sabat itu sendiri, yaitu hari perhentian. Seperti kalau kita baca kitab Kejadian, kenapa Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh? Karena Tuhan mau menikmati hasil dari apa yang diciptakan. Bukan berarti, oh iya Tuhan kerja 6 hari terus dia capek, istirahat. Enggak. Jelas firman Tuhan kita Kejadian katakan untuk dia menikmati dan dia melihat semua itu baik adanya. Jadi bicara tentang menguduskan hari Sabat itu bicara tentang hidup yang seimbang dari bekerja dan menikmati hasil pekerjaan. Karena sekali lagi kalau bicara ibadah kepada Tuhan, hidup kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita ini koram Deo, kita ini ada di hadirat Tuhan. Waktu kita bekerja, kita harus ingat kita ada dalam hadirat Tuhan. Bahkan waktu kita beristirahat untuk menikmati hasil pekerjaan, kita ada di hadirat Tuhan. Makanya kita bisa bersyukur, menikmati berkat Tuhan. Oke, jadi itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, percaya ada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, mari beri sabat untuk hidupmu. Ketika engkau bekerja dan engkau menikmati apa yang engkau kerjakan, menikmati hasilnya. Itu hidup yang seimbang. Itu hidup yang nikmat. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau tambahkan sesuatu dari ayat-ayat ini, apa yang Bapak Ibu dapat. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup dengan Ko Buyung. Ya, shalom semuanya. Kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan apa yang Kau firmankan pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan. Setiap kali Engkau mempercayakan kami, Engkau mengutus kami, Engkau juga sudah memperlengkapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Engkau memperlengkapi kami dengan segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau berkati hamba-Mu, Kau Buyung yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin hari semakin memakai dia Tuhan, memberikan dia hikmat daripadamu, dia terus melayani Engkau Tuhan, sehingga hidupnya boleh terus menjadi berkat. Kau berkati keluarganya, setiap usaha, apapun yang dia lakukan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, juga berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan.
Lewat ini Engkau juga memperlengkapi dan mempersiapkan kami Tuhan untuk rencanamu yang indah buat setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga pagi hari ini berdoa. Yanti bersyukur Tuhan kalau dia sudah boleh pulang ke rumah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang memberi dia kekuatan, pemulihan, sehingga dia boleh sembuh total Tuhan di sakitnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Tuhan Indonesia, bangsa dan negara kami ini dengan damai sejahtera-Mu, dengan keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Kau berkati para pemimpin bangsa kami juga Tuhan, mulai dari Presiden, Menteri dan stafnya Tuhan, berkati Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tuhan, seluruh Indonesia ini Tuhan, Kau memberikan mereka hikmat dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hasil bumi dan hasil alam yang limpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap acara ibadah Tuhan hari ini maupun besok Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap para pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menaruhkan mereka roh yang daripada-Mu, roh hikmah dan keahlian dalam melayani Engkau Tuhan. Urapi para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap ibadah-ibadah raya kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu pagi ini, Engkau mengingatkan setiap kami pada saat Engkau memilih kami untuk melayani Engkau. Engkau pasti memperlengkapi kami, menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan juga Engkau mengingatkan setiap kami pagi ini Tuhan, untuk hidup menjaga keseimbangan Tuhan. Ada waktunya kami bekerja, ada waktunya kami melayani Engkau, dan ada waktunya kami beristirahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami berpisah, kami memulai aktivitas kami, Engkau tutup bungkus setiap kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami, siapapun Tuhan, keluarga besar kami Tuhan, yang tidak bersama kami Engkau tutup bungkus. Berkati juga setiap karyawan kami, beri mereka hikmat di dalam bekerja, jauhkan dari kecelakaan kerja atau apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi ini ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai hidup kami sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Buat teman-teman mungkin ada sedikit yang mau saya beri masukan. Agak kaget saya 2 hari ini. Doanya mungkin komanya perlu ditambah kayaknya. Ibu Yanti sudah pulang